mengawali majlis kita pada senja ini sebagaimana yang rutin kita lakukan setiap senja hari Sabtu malam Ahad ini, yaitu mengkaji tentang qulubul insan atau hati manusia untuk kita fahami hakikatnya dan karakternya, sehingga dengan pemahaman itu kita bisa mengetahui bagaimana situasi dan kondisi qalbu kita masing-masing. Dan biasanya kajian kita lakukan ba'dal isya. Tetapi mulai hari ini dan bertepatan dengan kehadiran saudara-saudara kita dari Lintau Buah Utara, kita awali untuk selanjutnya mulai senja ini kajian fiqhul qulub atau fikih hati kita langsungkan setelah salatil maghrib insyaAllah. Pada senja ini kita mulai dengan ayat Allah di dalam surah Ali Imran, tepatnya pada ayat yang ke-8. Ayat ini sering dijadikan oleh kaum muslimin sebagai munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah munajat orang-orang yang memiliki kejernihan qalbu, atau yang sering kita sebut dengan ulul albab. Pada kajian tafsir siang hari tadi, saya juga kembali menjelaskan apa makna ulul albab. Kata albab adalah jamak dari kata lubbun. Lubbun itu adalah mahiyatus syai'i wa haqiqatuh. Adalah esensi dari sesuatu dan hakikatnya. Nah, apabila kita berbicara fungsi dari lub adalah sebagai alat untuk berzikir dan berfikir, sebagaimana yang kita ketahui bahawa yang berzikir dan berfikir pada hakikatnya adalah qalbu insan, karena disitulah akal berperan dan berfungsi. Banyak orang memahami bahawa yang berfikir pada hakikatnya itu adalah otak manusia. Pada hakikatnya otak manusia melakukan penalaran, atau orang menyebutnya fikir tasawur namanya. Menalarkan apa yang ditangkap oleh panca indera. Tetapi untuk sampai ke tingkat memahami sesuatu, pada hakikatnya bukanlah otak yang ada di kepala insan, tetapi yang memahami itu adalah qalbu manusia. Karena itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menisbahkan pekerjaan akal itu bukan kepada otak tetapi kepada qalbu. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya qalbu tetapi tidak berakal dengan qalbu itu. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengatakan mempergunakan akal itu adalah peran dari qalbu, bukan peran dari otak. Jadi jangan heran banyak orang nan bautak belum tentu memahami. Karena untuk faham tidak cukup hanya
dengan mempergunakan nalar yang ada di dalam otak manusia. Nah, begitu juga kaitannya dengan ilmu manusia. Ilmu insan apabila hanya sampai pada nalar, tidak masuk ke dalam kalbu, maka ilmu tersebut hari demi hari akan semakin berkurang seiring dengan melemahnya fungsi nalar yang ada di kepala. Nah, karena itulah makanya untuk mengurangi beban dari nalar yang ada di dalam otak kita ini, bawa apa yang telah didapat dan dicernanya itu ke dalam kalbu kita, supaya dia tersimpan di tempat yang rapi, dan disitulah faham dan fikih terletaknya. Nah, jemaah rahimakumullah. Jadi yang berzikir, yang bertafakkur, dan terus yang bertadabbur, pada hakikatnya adalah kalbu insan. Dan inti dari kalbu itulah yang disebut dengan lubbun. Jadi kalau kita membaca firman Allah, ulul albab, seperti di akhir surat Ali Imran, yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, Allah katakan siapa yang seperti itu adalah la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab? Orang yang punya lubbun, itu mereka yang berzikir, mereka yang bertafakkur. Nah, apa yang berzikir dan bertafakkur itu adalah kalbu. Itulah hakikatnya. Jadi karena itu ketika kita membaca ayat Allah seperti dalam surah Ali Imran ayat 7 ini, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil peringatan melainkan ulul albab, yaitu orang yang memiliki esensi dari kalbunya, yaitu inti dari hatinya itu, yang sering disebut oleh orang dengan hati nurani atau hakikat sesuatu yang ada di dalamnya. Di sanalah faham terletaknya. Di situlah ma'rifah terletaknya. Ialah yang melihat, ialah yang mendengar, ialah yang merasakan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang akan kita jelaskan pada pertemuan senja ini mengatakan ada hati yang buta, ada hati yang keras, ada hati yang tertutup, ada hati yang terselubung, semuanya tertuju kepada esensi tadi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa hati yang dimaksud atau kalbu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah jantung dalam anatomi tubuh. Walaupun makna kata kalbu itu secara anatomi atau secara fisik kita adalah maknanya jantung, bukan hati ya. Jadi kalau kita pergi ke dokter orang Arab, dikatakan ini dokter spesialis penyakit jantung. Bahasa Arabnya apa? Itu adalah takhassus dokter spesialis fi amradil qulub, penyakit hati bahasa kita. Tetapi kalau bicara tentang organ tubuh, kata kalbu itu maknanya jantung yang ada di tengah kita yang condong berada agak ke kiri. Itulah kalbu. Sedangkan hati yang kita sebut dengan liver, dalam bahasa Inggris disebut liver, yang kita katakan hati, yang di dekat itu ada empedu, dalam bahasa Arab adalah kibdah atau kibadun. Nah, apakah yang dimaksud oleh Allah dengan kata kalbu itu adalah jantung secara lahiriah? Tidak. Walaupun bisa ada hubungan, tetapi kalbu yang dimaksud itu adalah yang ada pada jiwa manusia, pada roh insan, dan itulah hakikat keberadaannya. Nah, jemaah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan suatu doa kepada orang-orang yang memiliki kejernihan kalbu itu.
karena fitrahnya dan juga telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Tuhan kami, jangan engkau selewengkan. Makna zagha yazighu, azagha yuzighu maknanya adalah amala yumilu, iaitu cenderung. Jangan melenceng lagi hendaknya. Karena itu jangan engkau selewengkan, engkau buat hati kami melenceng, qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah kepada kami. Nah, di dalam ayat ini maka kita dapat menganalisa bahwa di antara kalbu manusia ada kalbu yang zaigun, di dalamnya ada ketidaklurusan atau kemelencengan dari jalan yang hak atau jalan hidayah. Nah, ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa hati manusia tidak dalam satu keadaan di mana di antaranya ada zaigun, di dalamnya ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak berjalan lurus, tidak bersikap lurus di dalam kehidupan, tidak berjalan sesuai dengan hidayah Allah. Itu salah satu dari karakter kalbu. Salah satu dari sifat hati manusia. Nah, kalau kita himpun, lebih kurang ada 17 karakter kalbu insan. Dan yang tahu kalbu kita seperti apa karakternya adalah Allah dan kita sendiri. Bahkan di antara manusia ada yang tidak tahu seperti apa hatinya. Walaupun sebagian mereka pede betul, percaya betul hatinya berhasil benar. Tapi untuk mengatakan yang seperti itu harus memahami apa yang menjadi ciri-ciri. Jadi ada 17 karakter hati yang bisa dikatakan ke-17 itu adalah hati yang sakit. Apa itu yang 17 itu? Mari kita lihat, jamaah rahimakumullah. Karakter hati yang pertama adalah hati yang buta. Al-Um. Bertemu di dalam suratul Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi ada di antara hati manusia itu yang dalam kondisi dan keadaan buta. Sebagaimana kata Allah, sesungguhnya bukanlah penglihatan yang buta, akan tetapi hatilah yang buta, hati yang ada di dalam dada itu. Apa akibat dari hati yang buta itu? Akibatnya adalah orang itu tidak melihat apa yang sepatutnya dilihat oleh hati. Dan bahkan tidak melihat sesuatu yang telah dilihat dengan mata kepalanya. Karena itu kata Allah, bukanlah penglihatan yang tidak berfungsi, akan tetapi yang tidak berfungsi itu, yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Tentu kebutaan yang dimaksud bukan buta dalam makna indrawi, karena mata manusia berfungsi ketika itu. Namun yang dimaksud dengan kebutaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah buta maknawi, di mana apa yang dilihatnya berupa ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan yang telah hadir di depan matanya, tidak memberikan dampak,
tidak mendorong dia untuk bertadakkur, untuk zikir mengingat Allah, tidak mendorong dia untuk bertafakkur, dan bahkan juga tidak mendorong dia untuk bertadabbur. Apa bedanya zikir, fikir, dan tadabbur? Yang dikatakan dengan zikir adalah ihdharu syai', menghadirkan sesuatu bi awsaf, dengan sifat-sifat mutamayyizah yang membedakan antara sesuatu itu dengan yang lain, sehingga yang hadir di dalam fikiran dan di dalam perasaan orang itu hanya itu saja. Itu zikir namanya. Yang katakan zikir menghadirkan sesuatu. Kalau basuo papa jadi bojo kawan, adanya membawa cerita, tadi ambo bersorang di pasar, nu kenal di situ. Siapa tu? Oh, alun gaya benar lah, umur sedang-sedang lah. Nyo sama sekolah SMP dulu, tapi nyo merantau jauh ke Sebarang, tinggal di Bekasi lah, mulai dicari-cari. Ketika itu belum ada zikir, belum ada ingat. Dicoba dicari. Oh, agak putihnya yo, enggak, agak galok kulitnya. Mulai dihadirkanlah seluruh awsaf, seluruh sifat yang membuat ia berbeda di dalam fikiran dan di dalam perasaan. Sampai akhirnya, oh aduh bakai lukos ketek di kanianya yo. Iyo mana itu? Nah, ketika itu tidak berserikat lagi. Tak ada duonya dalam fikiran dan hati orang. Oh si anu tu, tu baru takana dia buat. Itulah secara sederhana gambaran zikir. Jadi kalau seseorang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan Allah dengan segala sifatnya yang sempurna, dengan asma-Nya yang indah itu, sehingga tidak ada lagi yang lain di dalam fikirannya, di dalam perasaannya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak berserikat lagi yang lain di dalam ingatan dia, hanya Allah saja. Itu zikir namanya. Sedangkan fikir adalah menelusuri ayat-ayat Allah untuk mencari hakikat, sehingga mendapatkan bukti akan wujud Allah dengan segala kesempurnaannya. Itu tafakkur namanya. Apabila dua itu digabung, zikir dan fikir menyatu, maka manusia berarti telah mempergunakan lub, mempergunakan hati nuraninya, maka dia akan sampai kepada tauhid. Subhanallah. Sampai kepada tauhid. Di dalam surat Ali Imran itu dikatakan, orang-orang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus berikutnya apa kata mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Jadi ujung dari zikir dan fikir itu tauhid. Nah, pada tingkat itu berarti orang telah melakukan zikir, telah melakukan tafakkur. Tetapi sampai kepada mentauhidkan Allah saja, itu maknanya adalah mentafakuri ayat-ayat Allah. Namun setelah itu bagaimana? Kalau setelah dia menemukan bukti ketauhidan itu, dia jadikan itu sebagai peringatan atas dirinya, sehingga dia minta, dia berusaha agar langkahnya ke depan terhindar dari segala yang akan mengundang amarah Allah. Orang sudah melangkah kepada tadabbur namanya. Siapa yang katakan tadabbur? Tadabbur adalah melakukan perenungan terhadap ayat-ayat Allah yang telah menunjukkan bukti akan adanya Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, sehingga menimbulkan. Jadi tadabbur itu melahirkan. Apa yang ditimbulkan? Timbul di dalam diri manusia itu kekuatan, kecemasan,
segala bentuk perasaan yang akan mendorong manusia itu untuk menjaga tingkah lakunya agar Allah ridha kepadanya. Itu orang yang bertadabbur. Jadi kalau orang membaca Al-Quran, samurato se rasonyo ketika nyo baca ayat, tiba ayat neraka citu jo perasaannya. Tiba ayat surga ndak lo berubah dah. Pokoknya data saja. Mungkin sebabnya ndak faham atau sebabnya tidak mengikuti makna, maka orang itu belum lagi mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibaca afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apa tujuan dari tadabbur? Tujuan dari tadabbur itu lahirnya sikap di dalam diri. Jadi kalau orang membaca tentang neraka, apa yang lahir mestinya? Cemas, takut, khawatir. Kalau datang pada ayat-ayat surga, apa yang muncul dalam hatinya? Harap, ingin, rindu. Nah, makanya Nabi SAW kalau sampai pada ayat-ayat azab, ayat-ayat neraka, bagaimana Rasul? Ista'adha binan nar. Beliau berselindung kepada Allah dari neraka Allah. Kalau sampai beliau pada ayat-ayat ni'mat, ayat-ayat tentang surga, bagaimana Nabi? Sa'ala. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga tersebut. Nah, awak lah serupa itu baca Quran. Nah, berarti belum sampai kita kepada tadabbur. Jadi sebenarnya jauh lagi perjalanan kita untuk sampai ke sana. Tetapi yang penting di dalam hidup harus terus melangkah, berusaha. Sampai atau tidak sampai, Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntun kita. Tapi yakinlah, innallaha la yudhi'u amala amilin minkum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal. Nah, sekarang kembali kita kepada perkara buta tadi. Hati yang buta, jangankan akan bertadabbur, bahkan mentafakuri, mendalami apa yang terlihat oleh mata lahirnya saja dia tidak mampu. Kita ambil contoh hari ini. Lihat ayat Allah di hadapan mata kita, Gunung Merapi. Yang sampai pagi tadi, bahkan sampai sekarang, tidak berhenti. Tidak berhenti mengeluarkan abu. Orang-orang yang ahli perkara gunung dan berbagai macam tentu akan mengatakan bahwa itu fenomena alam. Namo saja Gunung Merapi, tentu yo tiba serupa itu. Tapi bagi orang beriman, dia tidak akan berhenti pada batas itu adalah fenomena alam. Jadi tidak akan jawaban orang yang beriman itu, alam sudah bosan bersahabat dengan kita. Orang beriman tidak akan begitu. Sebagai suatu ungkapan kesusastraan, ya boleh-boleh sajalah menjadi peringatan. Tetapi bagi orang yang beriman, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk manusia. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ketika ada fenomena seperti itu, walaupun mungkin setelah digali ada hukum sebab akibat, tetapi dari sisi keimanan kita, bahwa segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari kehendak Allah. Qadarullah. Qadar Allah wa ma syaa fa'al. Apa yang dikehendaki oleh Allah dia lakukan.
Tetapi setelah sampai kita kepada kesimpulan itu, terus apa yang kita dapat dari fenomena itu? Itulah orang yang bertafakur dan bertadabbur. Saya tidak tahu apakah orang Bukit Tinggi, Agam, Tanah Datar, dan yang berada di sekitarnya, Padang Panjang juga, apakah mau mentafakuri peristiwa itu? Wak calik besok malam. Nah, kalau seandainya peristiwa itu menjadi tafakkur karena ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam penjelasan ulama bukan hanya yang munazzal saja, bukan hanya yang makru'ah, bukan hanya Quran matluwah, bukan hanya yang dibaca saja, tetapi ayat Allah itu juga yang tercipta, yang dikatakan oleh ulama dengan ayat kauniyah namanya. Para ulama mengatakan salah satu bukti di dalam kajian ilmu tauhid yang menunjukkan bahawa Allah itu ada adalah alam semesta ini. Sebab tidak mungkin alam yang begitu besar, indah, tersusun, tertata rapi dengan segala keharmonisan dan keteraturannya itu terjadi tanpa penyebab. Akal akan menolaknya. Tidak mungkin. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan. Ma min mawjud illa walahu mujid. Begitu kata ulama. Apapun yang ada, tentu ada yang mengadakan. Nah, akal berfikir sampailah kepada kesimpulan bahawa tidak mungkin alam ini terjadi bisudfah, tiba-tiba. Dia ada disebabkan ada yang mengadakan. Sampai di situ akal mampu menemukan.